Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesuslah yang menyembuhkan aku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 15 dan 16. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca perikop Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 18 hari ini, saya merasa seperti membaca sebuah cerita pendek atau cerpen. Penginjil Yohanes mencoba menggambarkan kisah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda itu dengan sangat indahnya. Di awal kisah itu, ia menggambarkan ada banyak orang yang ingin menceburkan diri ke dalam kolam saat kolam itu bergoncang agar mereka bisa mendapatkan mujizat penyembuhan. Di situ ada orang yang buta, yang timpang, yang lumpuh, dan orang sakit lainnya. Ada seorang yang tak berdaya dan ingin sembuh, tapi tidak ada orang yang peduli kepadanya. Orang yang sakit sudah 38 tahun ini menarik perhatian Yesus, dan Yesus berkenan menawarkan kesembuhan kepadanya. Ia menjelaskan keadaannya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Katanya lagi, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan ia menjadi sembuh. Menarik untuk disimak orang itu belum mengenal siapa yang telah menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi melarang dia untuk bangun dari pembaringannya karena hari itu adalah hari Sabat. Tetapi orang itu berkata, "Orang yang telah menyembuhkanku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ketika mereka bertanya siapa orang itu, dijawabnya, "Aku tidak tahu." Namun, setelah dia bertemu lagi dengan Yesus, dengan segala kepolosannya, ia berkata kepada orang-orang yang bertanya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Menghadapi gertakan dan ancaman itu, Tuhan Yesus malah menegaskan bahwa Bapa-Ku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja juga. Karena pernyataannya itu,
orang-orang Yahudi tidak hanya berusaha menganiaya dia, melainkan juga berusaha untuk membunuhnya. Alasannya karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, anugerah kesembuhan oleh Yesus setelah sebuah penantian yang panjang 38 tahun lamanya menjadikan orang yang sudah sehat itu menjadi seorang yang berani berkata apa adanya. Dia tidak berdusta dan katanya dengan benar bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dirinya. Dia tidak peduli apakah saat dia disembuhkan itu adalah hari Sabat. Dia juga tidak mempersoalkan bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya itu telah melanggar hukum Sabat. Yang penting baginya, mereka yang bertanya kepadanya harus tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Bahwa dia yang telah menantikan kesembuhan itu selama 38 tahun, kini sudah sehat. Bahwa Yesuslah sosok yang telah menjadikan harapannya terkabul. Dia tidak punya kepentingan apapun dari peristiwa penyembuhannya. Ia bersaksi sesuai dengan apa yang dialaminya. Tidak ada yang perlu ditakutinya dan tidak ada yang perlu disembunyikannya. Karena ketulusan dan kejujurannya itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepadanya bahwa dialah orang yang telah menyembuhkannya. Bahwa Tuhan Yesus menantang orang-orang Yahudi yang ingin menganiayanya. Sebab dia berkuasa untuk melakukan kebaikan pada hari apapun. Yesus adalah anak Allah yang terus melakukan karya kebaikan seperti Bapaknya yang terus bekerja untuk kebaikan anak-anaknya. Saudara-saudari terkasih, konflik antara orang Yahudi dan Yesus semakin memuncak karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus dianggap sebagai seseorang tidak taat kepada hukum Taurat karena dia melakukan pekerjaan yang dilarang hukum pada hari Sabat. Terlebih-lebih lagi karena dia menyebut Allah sebagai Bapaknya. Konflik dan perselisihan antara guru Yesus dan orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memanas. Mereka terus mencari cara untuk menjerat Yesus untuk dapat menangkapnya. Kesaksian orang yang sakit bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya bukannya mendatangkan penerimaan akan kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus, melainkan justru karena kesaksiannya itu, Yesus dimusuhi dan ditolak. Apa yang dapat kita petik dari kisah penyembuhan oleh Tuhan Yesus ini? Apapun yang baik dan seharusnya mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan sesama kita bisa ditanggapi secara berbeda dan bahkan penolakan. Perbuatan baik kita belum tentu disambut baik. Kita dianggap sok pamer, dianggap berusaha mengkristenkan orang yang kita tolong. Ada udang di balik batu, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja. Mau berbuat baik saja. Ditolak. Bukan urusan kita. Yang penting,
kita punya niat baik seperti Yesus. Maukah engkau sembuh? Kita ingin melihat orang lain bahagia. Itulah yang harus menjadi motif kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan tetap berbuat baik dan mewartakan kasih Yesus jika ditolak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk memberikan kesaksian bahwa Engkaulah Bapa yang mencintai semua orang dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.